Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Hermansyah. Saya dari P6 ingin menjawab mata kuliah yang diujikan Filsafat Pendidikan Islam dari dosen pengampu Habib Anwar Al-Ansori. Yang pertama, kata filsafat berasal dari kata Yunani yakni filosofia. Filan artinya cinta, mencintai, filosof cinta, sophia kebijaksanaan atau hikmah. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Dengan demikian, filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Yang kedua, proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia, perkembangan budaya manusia, sumber dan pedoman pada ajaran Islam sebagaimana termaksud dalam Al-Quran dan terjabar dalam sunnah Rasulullah, bermula sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran tersebut pada umatnya. Menurut Islam, pendidikan adalah corak hidup, tempat putihnya perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu, ajaran Islam menempatkan untuk kegiatan yang wajib hukumnya bagi pria dan wanita dan berlangsung seumur hidup semenjak dari buayan hingga ajal datang. Yang ketiga, konsep pendidikan menurut Ibnu Sina bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, bertujuan pendidikan harus diarahkan pada upaya yang mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dan melakukan perjalanan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Sedangkan konsep pendidikan modern yaitu pendidikan yang menyentuh setiap aspek kehidupan. Potensi pendidik merupakan pendidikan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan pengalaman baik di dalam maupun di luar situasi sekolah, pendidik di masyarakat, atau oleh kemampuan tidaknya situasi belajar dan efektif tidaknya cara mengajar. Yang keempat, filsafat pendidikan idealisme dan filsafat pendidikan realisme. Tentang filsafat pendidikan dilihat dari pengertian praktisnya. Filsafat berarti alam pikir atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir berarti filsafat. Berfilsafat artinya berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Tegasnya, filsafat adalah karya akal manusia yang mencari dan memikirkan sesuatu kebenaran dan memikirkan sesuatu kebenaran yang sedalam-dalamnya. Filsafat merupakan ilmu atau pendekatan yang sempat yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat dan kebenaran segala sesuatu. Karena seluasnya lapangan filsafat, orang sepakat mempelajari filsafat dengan dua cara, yaitu mempelajari sejarah perkembangan metode historis, dan mempelajari isi atau pembahasan dalam bidang tertentu. Metode sistematis filsafat sangat luas, cukup pembahasannya yang tujuannya adalah mencari hakikat kebenaran atas segala sesuatu yang meliputi kebenaran berpikir, logika, berperilaku, etika, serta mencari hakikat atau keaslian
metafisika. Yang kelima, setiap negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi warga termaksud negaranya berkembang seperti Indonesia. Selain itu, adanya pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi dan diri bagi setiap individu yang hidup di suatu negara tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwatak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreativitas, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidik yang berkualitas mencerminkan masyarakat yang maju. Kebudayaan pendidikan sendiri. Dalam pidato pengukuhan guru besarnya Aspek Saifuddin Khalim, seorang filsuf dalam bidang sosiologi, dalam satu kerja UIN Sunan Ampel Surabaya, menegaskan bahwa zaman akan berubah seiring dengan perkembangan pendidikan, juga sebaliknya pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan, jawabkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.